Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila." Membaca Al-Qur'an adalah sebuah aktivitas yang dikategorikan al-muta'abbad bitilawatih, yakni menjadi ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah yang mengikuti aturan tertentu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya ketika kita memulai bacaan dan menghentikan bacaan, makanya ada istilah al-waqaf wal-ibtida. Dan ini merujuk juga kepada definisi dari tartil yang paling populer yang dikenal di kalangan ulama. Yang disebut dengan tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mengetahui, membaguskan hurufnya dan kemudian mengetahui berhentinya, dan itu di dalam kurung termasuk memulainya. Nah, untuk menghentikan bacaan secara umum hukumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebenarnya memulai sesuatu ayat adalah dimulai dari awal ayat. Awal ayat. Tapi berhentinya dimulai di mana? Di akhir ayat, atau diistilahkan oleh para ulama ra'sul ayat. Ra'sul ayat atau kepala ayat ini sebenarnya bagaimana cara mengetahuinya? Dahulu para sahabat mengetahuinya adalah dengan cara mengikuti kebiasaan Rasulullah SAW. Jadi dahulu ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada mereka untuk dihafal, Rasulullah tidak menyebutkan nomornya. Jadi nomor-nomor itu itu belakangan adanya, tapi nomor-nomor itu dinomori juga merujuk kepada kebiasaan Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW berhenti selalu pada kalimat tertentu, maka kemudian para sahabat bisa menyimpulkan itu adalah akhir dari satu ayat. Maka disebut dengan ra'sul ayat. Itulah sebabnya penomoran dari ayat itu konsensusnya adalah dia dinomori setelah ayat itu. Jadi misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ayat kedua. Jadi bukan satu, Alhamdulillah. Nah, yang seperti itu tidak memenuhi konsensus penulisan Al-Quran yang benar. Nah, kemudian apabila ayat itu sebenarnya tidak terlalu panjang, maka dianjurkan kita sebagaimana Nabi juga membacanya ayatan-ayatan. Maka kita sebaiknya memulai dari awal ayat dan mengakhiri pada akhir ayat. Namun demikian, ada ayat yang panjang, ada ayat yang pendek. Ada ayat yang secara nafas kita mudah, ada yang tidak. Dan demikian juga manusia yang membacanya. Karena Allah menurunkan Al-Quran ini menyesuaikan dengan keadaan fisik manusia yang membacanya, maka dimungkinkan seseorang yang punya keterbatasan dalam hal nafas atau panjangnya nafas, maka dia juga bisa membaca dengan catatan dia mengetahui bagaimana berhenti yang tepat. Yang jelas berhenti secara umum ada 3 kategorinya. Berhenti yang memang itu kita diizinkan berhenti karena keadaan darurat tertentu. Misalnya kita ketika membaca Al-Quran terbatuk-batuk kita, maka kita berhenti sejenak. Atau kemudian berhenti yang diperlukan kita untuk mengajar. Atau kemudian berhenti yang memang ini karena kita tidak tahu itu salah berhenti. Jadi berhenti yang salah inilah yang harus kita waspadai. Nah, untuk mengetahui bagaimana berhenti yang seharusnya, memang harus diakui tidak mudah, kecuali kita kita mengikuti tanda-tanda wakaf yang ada. Itu yang paling mudah, terutama misalnya mushaf cetakan Indonesia itu sudah dilengkapi dengan tanda wakaf sedemikian rupa, maka mana kita harus berhenti, mana kita harus dianjurkan tidak boleh berhenti, maka kita bisa ikuti. Cuma kita perlu tahu tanda-tandanya. Misalnya ada tanda qaf misalnya. Qaf itu artinya al-waqf, maka kita diharuskan berhenti di sana. Ada lagi qaf, kemudian yang artinya apa? Al-waqf, qaf lam ya, maaf. Al-qaf lam ya, al-waqf aula, lebih baik, lebih utama berhenti. Ada lagi lam alif. Lam alif ini artinya kita membacanya harus wasal. Yang artinya apa? Al-waslu aula atau al-wasal, bukan al-waslu aula tapi wasal. Berarti kita dilarang berhenti di situ. Mamnu bil waqaf. Nah, tanda-tanda itu memudahkan kita. Atau yang kedua, kita tahu bahasa Arab. Paling tidak kita tahu sedikit maknanya. Maka kita boleh kemudian
berhenti pada kalimat yang relatif sudah memenuhi ya makna yang lengkap, tidak menimbulkan distorsi makna. Itu pun pada ayat-ayat tertentu atau pada bagian ayat tertentu kita harus mengulangi kembali untuk kemudian ya para pendengar bacaan Al-Quran kita mengetahui bahwa ya itu bukan berhenti yang seharusnya, ya, tapi berhenti karena kita mungkin nafasnya tidak cukup, dan itu memang dibolehkan dengan catatan tadi. Ya, misalnya kita membaca ayat Al-Quran, saya ambil contoh misalnya begini ya. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal. Padahal itu belum selesai. Ya, boleh kita ulangi lagi dari wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Pada kalimat wa yufsiduna fil ard maka sudah terpenuhi ya maknanya secara lengkap, dan kemudian kalau kita lanjutkan tidak mengapa, begitu ya. Nah, jadi pengetahuan terhadap dasar-dasar bahasa Arab itu diperlukan. Tapi sebenarnya bagi pembaca awam yang paling afdal itu adalah ketika dia belajar Al-Quran, dia meniru dari guru yang mengajarkan. Itu yang kebenarannya paling mudah, dengan catatan memang diperlukan guru, dan belajar Al-Quran sebaiknya memang diperlukan guru. Kita tidak bisa mengandalkan katakanlah intuisi kita ya, yang kemudian barangkali mungkin salah karena pengetahuan kita terhadap bahasa dan sebagainya. Nah, itu mengenai pengetahuan tata cara memulai dan menghentikan bacaan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita menjadi faham bahwa bahkan memulai dan menghentikan bacaan Al-Quran itu ada aturan mainnya yang sedemikian rupa. Nah, ini nanti akan menjadi satu ya bermanfaat bagi kita untuk memahami Al-Quran itu tidak boleh kita baca sembarangan. Yang kedua, ya hikmahnya adalah nanti dalam tafsirnya. Ya, karena tafsirnya itu kemudian ya itu dipengaruhi juga oleh berhenti di mana, ya, dan kemudian kesinambungannya, munasabahnya dengan ayat berikutnya atau ayat sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga, ini semua adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasul. Jadi Al-Quran memang kita baca sedemikian rupa ya karena kita membacanya yang kita dapatkan dari Rasulullah seperti itu, ya maka kita sami'na wa ata'na. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.